Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang mau dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hati yang taat untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan hal itu ketika kita berada di tengah-tengah kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik-baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberikan makan ribuan orang hanya dengan beberapa roti dan ikan saja. Itu tertulis dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39 dan juga dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan, tetapi jumlah makanan yang ada terlalu sedikit untuk orang yang banyak tersebut. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan yang ada pada mereka. Mereka membawa 7 roti dan ikan-ikan kecil. Lalu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Saudaraku, apa yang terjadi? Kejadian ajaib terjadi. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu
masih terdapat sisa 7 bakul. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang terjadi? Tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik mengucap syukur. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara kita. Pertama, menyerahkan segalanya terhadap seluruh masalah-masalah kita ke dalam tangan Tuhan, berserah sepenuhnya. Kedua, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Ketiga, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup kita. Keempat, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun, kita harus bersyukur, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Kelima, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak hal lain lagi yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Saudaraku, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar kita hendaknya jangan khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang saudara alami pada saat ini? Mungkin kita mengalami banyak perkara-perkara yang sulit dan kita tidak tahu bagaimana jalan keluar. Kita mengeluh, kita mungkin kesal, mungkin saja kita mempersalahkan Tuhan dalam keadaan yang kita alami saat ini. Tapi saya katakan kepada saudara, seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, mungkin kita mengalami sakit penyakit, keadaan keuangan, dan sebagainya. Mari kita
hadapi itu dengan mengucap syukur. Dan segala sesuatu yang kita alami, Tuhan tahu. Hanya yang penting saat ini, maukah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkannya semuanya? Bila saudara mengambil keputusan untuk itu, mau menyerahkannya kepada Tuhan saat ini, detik ini, saat saudara mendengarkan renungan ini, Tuhan menantimu. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya yang saya hadapi saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, saya memohon kepadamu, pulihkan aku, ampuni dosaku, dan Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan kehidupanku saat ini. Katakanlah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoalah saudara. Tuhan, inilah aku Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupanku di bawah kaki salib-Mu. Angkatlah semua kekhawatiran, ketakutan, permasalahan yang ada dalam kehidupanku. Beri kekuatan kepadaku dan beri kepadaku pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, sampai di sini renungan kita pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.